Ya, deposito ini menjadi pilihan banyak orang ya untuk menyimpan modalnya kemudian diputar secara aman di bank. Tak hanya personal atau individu, banyak juga ternyata perusahaan besar yang menaruh dananya di deposito sebab memiliki resiko yang lebih kecil atau moderat. Biasanya instrumen investasi yang memiliki tingkat resiko moderat, ini tingkat pengembaliannya atau returnnya memang akan relatif lebih kecil atau sedikit begitu ya dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Nah, misalnya saja dengan obligasi negara yang bunganya ini bisa mencapai 6%. Tapi tentunya kita harus memahami dulu apa itu deposito sebelum memutuskan untuk menaruh dana di deposito. Kita lihat, simak ini sebelum punya deposito. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai dari definisi dulu ya pemirsa, di mana deposito ini adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan juga tentunya dengan syarat-syarat tertentu saja. Karakteristik deposito dari bank adalah yang pertama, deposito hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Lalu yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Dan yang ketiga ini adalah deposito dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah, deposito biasanya mempunyai jangka waktu mulai dari 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan, dan 24 bulan. Tingkat suku bunga deposito bank akan menyesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga. Misalnya untuk saat ini BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75%, di mana BI sudah menaikkan sebesar 225 basis poin sejak Agustus 2022 hingga saat ini. Kenaikan suku bunga didapat menjadi trigger bank-bank untuk juga menaikkan suku bunga depositonya. Tiap bank ini memiliki angka bunga yang berbeda-beda. Ada bank yang dalam jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan ini bunganya sama saja. Namun ada juga bank yang tingkat bunganya berbeda-beda dalam setiap jangka. Nah, untuk range tingkat bulannya ini bisa dilihat ya pemirsa. Rata-rata ini 3 bulan ada yang 2% hingga 4%. Kemudian untuk yang 6 bulan ada yang 2,50% sampai 4,25%. Kemudian ada juga dalam jangka waktu 12 bulan tingkat bunganya ini mencapai 2,90% hingga 5,50%. Namun setiap bank ini berbeda, jadi perlu dicermati nih. Kira-kira bank-banknya berapa ya tingkat bunganya karena berbeda-beda. Nah, untuk pemirsa di rumah juga tidak perlu khawatir untuk membuat deposito. Karena deposito ini memiliki keamanan yang terjamin. Karena instrumen investasi jangka panjang tingkat keamanannya pun tinggi karena produk investasi ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, dengan begitu jika suatu saat terjadi hal-hal di luar dugaan begitu ya yang menimpa bank pilihan Anda, maka dana Anda akan tetap aman dan akan digantikan oleh negara melalui LPS. Nah, Anda juga harus tahu nih ada yang namanya pajak bunga deposito yang adalah pungutan yang diberlakukan atas keuntungan dari penempatan dana pada instrumen deposito. Dari penghasilan suku bunga deposito tersebut, nasabah akan dikenakan pajak berdasarkan ketetapan yang ada. Hal ini diatur dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan bersifat final. Artinya pungutan bunga deposito ini tidak bisa dikreditkan dari total pajak terutang. Kita lihat slide selanjutnya pemirsa. Ya, nah ini setelah nasabah membuka deposito di bank, bank akan memberikan bukti kepemilikan. Ini jangan sampai salah ya pemirsa ya. Bentuk buktinya ini namanya adalah biliet deposito, di mana biliet deposito ini adalah dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh pebisnis sebagai pinjaman sesuai dengan kesepakatan tenor antara bank dan juga nasabah. Biliet deposito berbeda ya dengan sertifikat deposito. Kalau sertifikat deposito adalah salah satu surat berharga di pasar uang yang memuat nominal tertentu dan dapat diperdagangkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Sertifikat deposito mudah untuk dipindah tangankan karena tidak tertera nama pemiliknya. Sertifikat deposito ini dapat menjadi simpanan nasabah yang resmi dan dijamin oleh LPS. Ini jadi jangan sampai salah, jangan sampai tertukar karena banyak sekali nasabah yang tidak bisa membedakan antara biliet deposito dan juga sertifikat deposito. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, deposito di bank tidak hanya untuk nasabah bank individu saja pemirsa, melainkan ini juga bisa diperuntukkan bagi perusahaan. Untuk perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan, jumlah deposito di bank dapat dibaca di laporan neraca bagian aset, tepatnya di akun kas dan setara kas.
Sama seperti nasabah individu, perusahaan membuka akun deposito untuk menyimpan dana agar lebih aman dan juga tetap mendapatkan keuntungan dari bunga deposito. Kalau mengutip dari website Bank Tabungan Negara, syarat dan ketentuan untuk membuka deposito perusahaan hampir sama nih dengan individu atau perseorangan. Berikut adalah syarat-syaratnya, pemirsa kita baca bersama. Yang pertama, wajib mengisi dan juga menandatangani formulir pembukaan rekening. Lalu yang kedua, melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah ada akte pendirian perusahaan atau anggaran dasar dan akte perubahannya. Kemudian ada juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta tanda bukti diri dari pihak yang dikuasakan. Bisa saja KTP atau paspor atau SIM begitu ya pemirsa ya. Lalu yang kelima, surat kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan. Dan yang terakhir, melampirkan surat pernyataan nomor rekening simpanan tujuan, pencairan pokok, dan pembayaran bunga berupa rekening giro atau tabungan. Nah, jadi untuk Anda yang mau membuka deposito, Anda perlu mencari tahu nih lembaga mana saja yang dapat dipercaya dan jangan sampai mudah tergiur dengan penawaran bunga untuk menghindari kemungkinan penipuan ya pemirsa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang masih bingung mau investasi di mana.